Salam sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat kabar baik di mana saja sahabat berada. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, segmen kali ini kita akan kembali belajar firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pada Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 dan seterusnya dikatakan, perikopnya adalah nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sahabat ini berkati, mari kita garis bawahi kata berjuang untuk iman yang timbul. Semua orang pasti mengakui dirinya bahwa dia adalah orang yang beragama, dan kalau dia orang beragama, dia orang beriman. Tetapi sahabat, hanya dengan iman saja itu belum cukup. Jelas bahwa keselamatan yang saya dan sahabat peroleh adalah anugerah dari Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia pada kali pertama memberikan kita kasih karunia oleh karena Tuhan mengasihi kita. Dasarnya karena Tuhan mengasihi kita, Dia datang untuk mati dan menebus kita. Sahabat yang diberkati, tetapi tidak cukup hanya dengan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus tetap menjaga iman kita, menjaga keutuhan iman kita, konsistensi iman kita. Kita tetap perlu berjuang untuk memelihara iman kita, sehingga ketika saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita punya iman, maka iman itu tetap terpelihara, iman itu tetap terjaga sampai nanti dia akan kembali pada kali yang kedua. Karena ketika dia akan kembali pada kali yang kedua, dia akan berkata bahwa apakah aku mendapatkan iman di bumi. Itulah sebabnya sahabat yang diberkati, Tuhan mau sebagai orang percaya kita harus benar-benar hidup dari iman datang sampai kepada iman, berawal dari iman sampai kepada iman. Dengan cara seperti apa kita harus tetap mempertahankan iman? Harus berjuang. Hidup kita adalah perjuangan. Hidup kita harus berjuang. Setiap hari kita harus berjuang. Bukan hanya berjuang untuk makan dan minum, bukan hanya berjuang untuk hal-hal yang lahiriah, bukan hanya berjuang untuk kehidupan yang fana ini, tetapi kita harus berjuang dalam iman kita. Sahabat yang diberkati, jelas bahwa keselamatan itu anugerah yang Tuhan berikan kepada saya dan sahabat. Jelas bahwa sebentar lagi kita akan merayakan Natal, bahwa karena kasih karunia, oleh karena Tuhan mengasihi kita, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Tetapi dalam kehidupan kita, supaya tetap mempertahankan keselamatan, supaya akan memperoleh keselamatan itu, maka kita perlu sebuah perjuangan iman di dalam kehidupan kita. Berjuang artinya sebuah tindakan yang kita harus lakukan. Berjuang itu artinya kita tidak akan santai, kita tidak akan diam, tetapi kita akan melakukan sesuatu. Karena jika kita tidak melakukan sesuatu, sahabat, kita akan tertinggal dan kita tidak akan memperoleh apa yang merupakan cita-cita kita. Nah sahabat, mari kita berjuang dengan mempertahankan iman kita. Sahabat yang diberkati, tahukah kita di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8 dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menjaga iman kita, keutuhan iman kita, kekuatan iman kita. Karena iblis berusaha setiap saat, menit, dan detik untuk mencari dan menjatuhkan, menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh. Kita tahu bahwa ada banyak orang tidak senang dengan kehidupan kita.
kita. Mereka berupaya untuk menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan rumah tangga kita, menghancurkan ekonomi kita, menghancurkan pekerjaan, menghancurkan iman, menghancurkan kepercayaan. Bahkan mereka berusaha untuk membunuh, memenggal kepala dan lain-lain sebagainya. Berusaha supaya hidup kita hancur dan binasa. Ini adalah pekerjaan iblis, bahwa setiap hari dia berjalan keliling mencari kesempatan untuk menerkam, menghancurkan. Itulah sebabnya kita bangkit dengan iman kita, kita mengalahkan. Bagaimana cara kita mengalahkan itu? Di dalam 1 Petrus pula, ya, dikatakan pada ayat-ayat yang lain, di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Cara untuk mempertahankan iman kita, jika ada orang yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita, kita hanya bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Berdoa Tuhan, bahwa firman Tuhan berkata pembalasan itu adalah hak Tuhan. Dikatakan janganlah membalas caci maki dengan caci maki, tetapi hendaklah memberkati orang yang memaki saudara. Adakah di antara saudara yang pernah dimaki oleh orang? Adakah saudara yang pernah dibuat jahat sama orang? Saudara serahkan kepada Tuhan. Kalau ada orang yang berusaha mau menghancurkan saudara, karena itu adalah pekerjaan iblis. Itulah sebabnya dikatakan bahwa mari kita bangun iman kita, kita kuatkan iman kita, berdoa kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan, lawan dia dengan iman, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan bahwa di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Itulah sebabnya kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan kepada manusia, karena manusia bukan lawan kita. Manusia adalah saudara seiman kita, manusia adalah sahabat kita. Lawan kita, musuh kita hanya satu, yaitu roh-roh jahat di udara, iblis dengan segala kekuatannya. Itu adalah lawan kita. Bagaimana kita melawan dia? Lawan dia dengan firman Allah, lawan dia dengan kebenaran, lawan dia dengan iman, lawan dia dengan nama Yesus Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika ada yang memaki, jika ada yang membenci, jika ada yang melakukan kejahatan terhadap kita, lawanlah dia dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya pada kesempatan ini, mari kita bangunkan iman kita kembali di penghujung tahun ini. Kita tahu bahwa kita akan memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh tantangan, tahun yang masih merupakan sebuah rahasia, misteri bagi saya dan saudara. Tetapi yang kita percayai bahwa kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga kebenaran ini dapat menguatkan iman kita semua, dan kita semua tetap diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Shalom.